Oke, kali ini kita bakal bahas topik yang jujur aja berat dan sensitif. Tapi ini penting banget. Kita bakal ngelihat gimana sih dampak dari tindakan kejahatan oknum aparat. Dan ini bukan cuma soal rasa aman kita yang terancam loh, tapi juga gimana hal ini bisa ngerusak kepercayaan publik dan bahkan ngaruh ke stabilitas ekonomi negara kita. Sebelum kita lanjut lebih dalam, gue mau, atas nama pribadi dan tim, ngucapin duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Arianto Tawakal di Tual, Maluku. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Satu tragedi, tapi muncul ribuan pertanyaan. Kasus kayak gini dan kasus-kasus lainnya pasti bikin kita semua bertanya-tanya kan? Nah, pembahasan kali ini bukan buat nyari sensasi atau nyudutin pihak manapun. Tujuan kita justru buat ngebongkar dampak sistemiknya. Kita lihat datanya, dan yang paling penting kita coba cari solusi yang ngebangun. Jadi kita nggak cuma berhenti di hebohnya headline. Kita pasti masih ingat banget kan sama tragedi Kanjuruhan. Berdasarkan laporan resmi dari TGIPF, insiden tanggal 1 Oktober 2022 itu menelan 135 korban jiwa. Peristiwa ini benar-benar jadi pukulan telak yang langsung ngeruntuhin persepsi kita semua soal rasa aman. Terus ada juga kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatin Ferdy Sambo yang proses hukumnya udah kita kawal bareng-bareng. Banyak banget riset yang nunjukin kalau kasus yang melibatkan perwira tinggi ini dampaknya signifikan banget nurunin legitimasi dan kepercayaan publik. Nah, ini nunjukin sebuah pola guys. Satu tindakan oknum itu dampaknya bisa masif ke satu institusi penuh. Dan gue mau garis bawahin ini sekali lagi karena ini poin yang paling krusial. Waktu kita ngomongin kasus-kasus tadi, tujuan utamanya itu bukan buat nyerang institusi secara membabi buta. Gue percaya banget masih banyak banget aparat di luar sana yang kerja jujur dan profesional. Tujuan kita adalah nuntut perbaikan sistem, nuntut akuntabilitas yang lebih kuat. Itu aja. Oke, sekarang kita bedah dampaknya satu persatu ya. Kita mulai dari riak yang pertama yang paling kerasa langsung sama kita semua. Krisis kepercayaan. Dan ini bukan cuma soal perasaan doang loh. Ini krisis yang bisa diukur pakai data. Lihat deh, survei dari CNN Indonesia ini. Kepercayaan publik itu turun drastis banget. Dari yang tadinya 80,2% di November 2020, anjlok jadi 54% di Agustus 2021. Angka-angka ini nunjukin dampak nyata dari rentetan peristiwa yang terjadi. Lebih keras dari opini manapun. Krisis kepercayaan ini juga meledak di dunia maya. Contohnya, pasca meninggalnya Afan Kurniawan waktu demo nolak UU Cipta Kerja. Tagar-tagar ini, jumlahnya masif banget. Ratusan ribu mention buat tagar yang isinya keras banget. Ini bukti nyata gimana kemarahan dan ketidakpercayaan publik itu bisa termanifestasi secara kolektif di zaman digital sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang, emang kenapa sih trust atau kepercayaan ini penting banget? Kenapa kita harus peduli kalau angkanya turun? Emang efeknya apaan sih buat kita sehari-hari? Jawabannya ada di satu konsep kunci, namanya procedural justice atau keadilan prosedural. Gampangnya gini, ini tuh soal keyakinan kita sebagai masyarakat kalau aparat penegak hukum itu kerjanya adil, transparan, dan nggak pilih-pilih pas ngambil keputusan. Yang penting itu prosesnya bener, bukan cuma hasilnya doang. Nah, si procedural justice ini punya 4 pilar utama. Pertama, fairness alias keadilan dalam prosesnya. Kedua, transparansi, semuanya harus terbuka dan bisa diawasi. Ketiga, impartiality, nggak boleh tuh pandang bulu. Dan yang keempat, respect, ngehargain dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Bayangin kalau satu aja dari pilar ini ambruk gara-gara ulah oknum, seluruh bangunan kepercayaan publik bisa ikut goyang. Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut banyak riset, trust itu bukan cuma soal suka atau nggak suka. Trust itu fondasi kerjasama. Simpelnya, kalau kita percaya, kita bakal lebih mau laporin kejahatan, mau jadi saksi, mau patuh sama hukum secara sukarela. Kalau nggak ada trust, ya penegakan hukum jadi jauh lebih susah dan pastinya lebih mahal. Sekarang kita geser ke riak kedua. Ini dampak yang mungkin nggak semua orang sadar, tapi serius banget, dampak ekonomi. Mungkin kedengarannya jauh ya kok bisa nyambung ke ekonomi, tapi percaya deh hubungannya itu erat banget. Banyak banget studi ekonomi bahkan dari lembaga kayak World Bank nemuin hubungan yang kuat banget antara penegakan hukum sama kinerja ekonomi sebuah negara. Logikanya gini, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan hukum yang nggak pasti, itu semuanya nyiptain risiko. Dan ada satu hal yang paling dihindari sama dunia bisnis dan investasi, yaitu resiko. Jadi, alurnya tuh kayak gini. Pertama, muncul krisis kepercayaan. Ini bikin orang mikir, wah, hukum di sini nggak pasti nih. Kalau hukum nggak pasti, resiko buat investasi atau buka usaha jadi naik kan? Nah, kalau resikonya naik, investor, mau lokal atau asing, jadi mikir 2 kali. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi kita yang jadi korban bisa jadi melambat.
Kutipan dari riset ekonomi ini ngejelasin banget poin tadi. Intinya, korupsi itu bikin investor nggak pasti dan naikin resiko investasi. Gampangnya gini deh, stabilitas dan kepastian hukum itu kayak magnet buat duit, buat modal. Kalau magnetnya rusak, ya modalnya bakal lari ke tempat lain yang lebih aman. Oke, kita udah bedah masalahnya, dampaknya juga ternyata luas banget, tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus ngomongin solusi. Jadi gimana nih jalan ke depannya buat ngebangun lagi kepercayaan dan nguatin akuntabilitas? Pertama, ini yang paling dasar. Setiap kasus yang libatin oknum wajib diproses secara hukum. Harus transparan, harus akuntabel, publik harus bisa lihat kalau nggak ada yang kebal hukum. Selain itu, pengawasan, baik dari dalam institusi maupun dari luar kayak Kompolnas dan Ombudsman, itu fungsinya harus benar-benar dikuatin. Jangan cuma jadi formalitas. Kedua, harus ada aturan main yang super jelas soal penggunaan kekuatan di lapangan. Dan aturan ini harus bisa diaudit. Kapan boleh, kapan nggak boleh, konsekuensinya apa kalau melanggar. Nah, pelatihannya juga harus diupdate. Fokus ke teknik deeskalasi biar nggak gampang panas, dan pastinya nerapin prinsip procedural justice yang tadi udah kita bahas. Ketiga, ini juga penting banget, perlindungan buat saksi dan korban harus jadi prioritas utama. Gimana orang mau lapor kalau mereka malah ngerasa terancam? Terakhir, komunikasi publik dari institusi. Harus cepat, transparan, dan basisnya fakta dari laporan resmi. Ini penting buat ngelawan hoax dan secara proaktif ngebangun lagi kepercayaan. Pada akhirnya, semua analisis, data, dan solusi yang kita omongin ini muaranya cuma ke satu hal yang kita semua pengen, masa depan rasa aman kita. Gua mau tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Rasa aman itu bukan kemewahan loh, itu hak dasar kita sebagai warga negara. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini penting, tapi gimana caranya kita semua sebagai masyarakat dan negara bisa kerja bareng buat mastiin hak ini beneran jadi nyata. Gue sadar banget topik ini kompleks dan sensitif. Makanya, gue ngundang lo semua buat diskusi di kolom komentar. Yuk sampein pendapat lo pakai argumen yang kuat, pakai data kalau ada, dan yang paling penting, mari kita jaga diskusinya tetap sehat dan ngebangun. Makasih banyak udah nyempetin waktu buat nyimak pembahasan ini. Kalau lo ngerasa ini penting dan bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.